Ya, halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan melakukan komparasi raket ya. Kemarin kita sudah mengkomparasi antara Victor Thruster HMR dengan Victor Thruster K220H generasi kedua dan dengan Lining X-Force Canon ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengkomparasikan Thruster HMR ini dengan Lining Turbocharging Jet Boost. Jadi sesuai dengan request yang masuk, kita akan mengkomparasi kedua raket ini ya. Untuk komparasi pada kesempatan kali ini bisa dikatakan apple to apple ya, adil ya. Karena raket ini sama-sama raket yang memiliki berat 4U, range harganya juga kurang lebih sama 600-700 ribuan ya, bandrol dari raket ini. Kemudian dari tipenya juga sama-sama raket tipe power ya. Jadi untuk komparasinya bisa dikatakan adil ya. Nah, sama seperti kemarin untuk komparasi pada kesempatan kali ini lebih ke performa dari raketnya ya guys ya, dari powernya bagaimana, swing speed-nya bagaimana, kontrolnya bagaimana ya. Dan untuk spek detail dari raket ini kita nggak akan membahasnya ya, biar tidak terlalu lama ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya untuk spek dari masing-masing raket ini berupa berat dan BP ketika raket dalam kondisi kosongannya. Oke, check this out. Oke guys, jadi sekarang kita mulai membahas kedua raket ini ya. Nah, untuk yang Li-Ning Turbocharging Jet Boost ini raket kedua yang saya beli. Jadi saya udah 2 kali membeli raket ini ya. Dulu waktu awal-awal ya, saya beli itu beratnya 84 hampir ke 85 guys ya. BP-nya lumayan tinggi ya, saya lupa mungkin 300-an ya guys ya. Nah, kalau yang ini ya, saya beli kali kedua ini, dia lebih ringan beratnya 80, 82, 83 kalau nggak salah, BP-nya 300 ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan yang saya miliki sekarang ini dengan, Victor Thruster HMR ini, dari segi power memang udah kerasa ya, guys, ya. HMR ini lebih menang ya, terasa lebih powerful, terasa lebih solid, lebih berisi ya. Sementara untuk swing speed-nya yang turbocharging jet boost ini dia lebih menang ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini, beratnya sama ya, atau saya bandingkan dengan, turbocharging jet boost yang dulu pernah saya miliki ya, secara spek hampir sama juga dengan yang HMR ini, secara berat dan, BP-nya, itu kalau yang saya rasa dan saya ingat-ingat itu masih masih tetepan, masih powerful yang Thruster HMR ini guys ya. Nggak hanya didukung dari memang, beratnya yang sampai 85, kemudian, BP-nya tinggi juga, tapi dari frame shape-nya yang memang dia lebih, boxy ya, makanya dia ada yang namanya power box. Jika dibandingkan dengan turbocharging jet boost, ini, frame shape-nya tuh dia lebih, lebih aero ya, aerodinamikanya lebih bagus. Jadi dia namanya dari frame shape ini tuh trapezoidal, jadi dia ada lancip-lancipnya ya. Jadi raket ini ya untuk turbocharging jet boost ya, selain dia power, dia juga ada keunggulan lainnya di speed ya. Jadi feel, kokohnya atau feel padatnya itu memang berbeda ya frame shape yang lancip dengan frame shape yang memang benar-benar boxy ya. Jadi dalam hal ini jika kalian menanyakan power-nya bagaimana, saya mengatakan untuk yang Thruster HMR ini dia lebih, lebih oke ya. Sementara untuk swing speed-nya menang turbocharging jet boost. Nah, kemudian untuk kontrolnya bagaimana? Nah, untuk kontrol kita tidak terlepas dari, stiffness raket itu ya guys, karena itu bisa mempengaruhi feeling dari kontrolnya. Kuat tidaknya untuk akurasi tergantung dari stiffness raket itu ya. Untuk yang Victor Thruster HMR ini sebenarnya kalau spek, pabrikannya itu dia masuk flex ya, tapi ya ini seperti ini dia flex ya, meskipun nggak ngeflex-ngeflex banget. Nah, cuma anehnya sama seperti yang kemarin saya sampaikan ya, HMR ini itu jika diayunkan seperti ini, itu flex-nya tuh nggak terlalu nggak terasa, guys, ya. Nah, kalau yang turbocharging jet boost ini, spek pabrikannya kalau nggak salah medium 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 flex kalau nggak salah ya, nggak flex ya. Cuma, ya memang kalau saya beginikan itu kurang lebih sama dengan yang, HMR ini, guys. Ini terasa terasa sama, guys, ya. Lebih lentur yang ini malah, lebih lentur yang ini ya. Cuma turbocharging jet boost ini kalau kalian mengayunkannya biasa, tidak terlalu ngeflex. Nah, uniknya raket ini, turbocharging jet boost ini yang pernah saya alami, itu ketika melakukan pukulan kuat, dia seperti ada efek ketapelnya gitu, guys. Ada efek dorongannya, guys. Jadi raket itu ngebantu banget power ya. Jadi kalau misalkan, ditanya untuk kontrolnya bagaimana, saya merasa yang Hammer ini terasa lebih lebih enak ya, guys, ya. Karena dia, flex-nya itu nggak terlalu terasa kuat ya. Berbeda dengan, turbocharging jet boost ini yang terlalu terasa kuat ya. Meskipun ini
saya bandingkan dengan yang ini, yang beratnya dia lebih 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 ringan ya. Biasanya kalau raket yang BP-nya lebih rendah atau, beratnya lebih ringan, ya itu dia dikontrolnya enak. Tapi, nggak tahu kenapa saya merasa yang HMR ini ya, meskipun dia ya berat dan juga BP-nya juga tinggi, tapi dikontrolnya lebih enak. Karena faktor itu tadi ya, stiffness. Stiffness itu bisa mempengaruhi feel kontrolnya ya, tapi bukan berarti nggak enak ya. Jika kalian sudah terbiasa, pasti nggak akan ada masalah ya, tinggal, apa ya, feeling aja ya guys ya. Oke, seperti itu dan, saya rasa udah cukup sekian ya guys, kita membahas kedua raket ini dari segi performanya ya guys ya. Razer HMR dengan leading turbocharging jet boost ya. Jika kalian memang lebih mencari power-nya, oke, HMR ini, oke banget ya menurut saya lebih pas. Tapi jika kalian mencari selain power tapi juga, apa ya, swing yang enak, nah leading turbocharging jet boost ini oke ya. Kalau kalian, pemula, saya rasa yang memang suka bermain power ya, saya rasa kedua raket ini masuk ya. Dan untuk yang hammer ini nggak hanya untuk pemula, saya rasa untuk yang udah intermediate pun bisa menggunakan raket ini ya. Sementara kalau turbocharging Z Boost ini untuk pemula tentu bersahabat banget ya, dengan catatan memang suka bermain power ya. Kalau yang sudah jam terbangnya udah lumayan tinggi, pasti, flex dari raket ini akan, menjadi hal yang agak mengganggu ya. Tapi sekali lagi jika kalian sudah terbiasa, nggak akan menjadi masalah ya guys ya. Oke, seperti itu dan ini pendapat pribadi ya guys, jika misalkan kedua rakyat ini, terjadi tabrakan ya, resiko untuk hancurnya, resiko untuk rusaknya kalau menurut saya akan lebih parah ke turbocharging jet boost ya, karena dia memiliki frame shape yang lebih aero ya, trapezoidal, ada lancip-lancipnya. Karena menurut saya itu akan lebih apa ya, lebih lemah ya daripada raket yang lebih boxy, itu terasa lebih lebih kuat jika terjadi benturan, ini pendapat pribadi ya. Jika kalian punya pengalaman, boleh sharing di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum saya sampaikan, kalian tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya balas ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.